Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hardiansyah Masya yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Developing Company in Social Class and Classism in Counseling and Psychotherapy. Dengan anggota kelompok Rahmanur Fadila, Bella Angelita Putri, Erika Sana, dan Fajaria Hera Pratiwi. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan. 1. Pandangan dunia kelas sosial. Penelitian yang berkembang tentang SES dan kelas sosial dalam psikologi telah menyarankan kegunaan pendekatan fenomenologis atau subjektif. Dari sudut pandang ini, menurut Liu pada tahun 2001 mengembangkan literasi pertama model pandangan dunia kelas sosial, SCMW dalam bentuk asli dan yang direvisi, adalah heuristik yang menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara konteks individu pengalaman psikologis dan klasisme. Harapan dan tuntutan ini di dalam EC dikonseptualisasikan untuk mewakili sumber daya atau modal yang dikumpulkan dan digunakan oleh individu. Untuk memahami tuntutan modal ini, individu membuat interpretasi dari pandangan dunianya. Pandangan dunia atau pengalaman psikologis dan cara individu memandang, menafsirkan, dan bertindak atas dunia atau lingkungannya. Terdiri dari pesan sosialisasi orang tersebut dari anggota keluarga dan teman sebaya yang penting, dan juga dipengaruhi oleh kesadaran individu dan kesadaran tentang menjadi orang kelas sosial. Adapun 10 status terdaftar di bawah masing-masing tingkat kesadaran. Tidak ada kesadaran kelas sosial. Yang pertama, ketidaksadaran, yaitu tidak ada kesadaran yang nyata dari satu diri sebagai orang kelas sosial. Yang kedua, status posisi kepentingan, yaitu mengembangkan rasa kelompok kelas sosial yang berbeda. Yang ketiga, menanyakan, yaitu menjelajahi apa arti menjadi orang kelas sosial. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya. Kesadaran diri kelas sosial. Yang keempat, eksplorasi dan pembenaran, yaitu mencari dukungan untuk keyakinan yang dipegang sebelumnya. Yang kelima, keputusasaan, yaitu merasa bahwa ketidakadilan ekonomi tidak dapat diubah. Yang keenam, dunia ini adil, yaitu dunia ini sangat adil dan orang-orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Yang ketujuh, kemarahan dan frustasi intelektual, yaitu mengidentifikasi dan berfokus pada masalah ketidakadilan tingkat makro yang besar. Selanjutnya, kesadaran kelas sosial. Yang pertama yaitu investasi, yaitu individu mengeksplorasi kebermaknaan pribadi kelas sosial dan klasisme. Yang kedua, keterlibatan, yaitu individu mencari cara untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam kehidupan dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi, yaitu individu mampu untuk memahami dan bernegosiasi antara kekuasaan, hak istimewa, dan marginalisasi, dan mampu untuk melihat aspek dan konsekuensi positif dari sistem ekonomi saat ini. Yang kedua, hambatan kompetensi dalam sosial kelas dan kesadaran kelas. Mungkin ada banyak sekali alasan mengapa kelas sosial dan klasisme baru-baru ini diidentifikasi dalam psikologi dan kesehatan mental lainnya praktek sebagai area kritis kompetensi multikultural. Pertama, seperti disebutkan sebelumnya, literatur telah terganggu dengan kurangnya konsistensi dalam definisi dan penggunaan istilah dasar, yaitu meliputi SES, kelas sosial, dan klasisme. Salah satu cara mitos masyarakat tanpa kelas ini mungkin diabadikan adalah melalui mitos meritokrasi, atau gagasan yang dipegang secara luas bahwa mobilitas sosial
selalu mungkin dan terkait dengan kebutuhan seseorang, disposisi internal untuk bekerja keras, dan kegigihan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fajaria Heraprati. Kelas sosial dan klasisme, dan ras dan rasisme, bersama dengan bentuk-bentuk lain dari status dan identitas minoritas, harus dieksplorasi sebagai interseksionalitas. Di salah satu persimpangan ini, individu harus mengakui bahwa mereka hidup dalam konteks dan situasi yang mengharuskan mereka untuk bernegosiasi antara hak istimewa yang lemah dan potensi marginalisasi. Hambatan ini adalah contoh cara di mana budaya, institusi, dan individu mungkin tahan untuk mengeksplorasi dan memahami dampak kelas sosial dalam praktik kesehatan mental. 3. Kelas dan kelas sosial pelatihan kompetensi di psikologi. Organisasi profesional yang mewakili banyak bidang terkait konseling memasukkan kelas sosial atau SES dalam pernyataan non-diskriminasi mereka dalam kode etik mereka. America Association for Marriage and Family Therapy 2001, America Counseling Association 2005, America Psychologist Association. Nasional Asosiasi Pekerja Sosial 1996, Kode Asosiasi Pekerja Sosial Nasional NASW 1996 secara khusus membebankan kewajiban kepada pekerjaan sosial untuk menghargai keadilan sosial. Upaya perubahan sosial pekerjaan sosial difokuskan terutama pada masalah kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan bentuk-bentuk lain dari ketidakadilan sosial. Baru-baru ini, NASW 2007 menerbitkan indikator untuk mencapai standar NASW untuk kompetensi budaya dalam praktik pekerjaan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dari sudut pandang ini, Liu mengembangkan interaksi pertama model pandangan dunia kelas sosial. SCWM dalam bentuk asli dan yang direvisi adalah heuristik yang menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara konteks individu, pengalaman psikologis. Ada banyak sekali alasan mengapa kelas sosial dan klasisme dan kesehatan mental lainnya praktik sebagai area kritis kompetensi multikultural. Kode Asosiasi Pekerja Sosial Nasional secara khusus membebankan kewajiban pekerja sosial untuk menghargai keadilan sosial. Upaya perubahan sosial pekerja sosial difokuskan terutama pada masalah kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan bentuk-bentuk lain dari ketidakadilan sosial. Tujuan bab ini adalah untuk menguraikan kelas sosial dan untuk bekerja dengan klien pada tingkat yang berbeda melalui magang dan tingkat profesional. Peta jalan keunggulan yang menandai praktik dan kompeten. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.